Lanjut. Jadi anggap lunak bebas atau open source di bawah GNU atau General Public License. Blender dapat digunakan untuk modeling, UV engraving, texturing, rigging, water simulation, skinning, animation, rendering, particle, dan simulation, non-linear editing, compositing, dan membuat interaktif 3D application termasuk game. Ini kegunaannya ya, jadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang sejarahnya. Blender tercipta dari komunitas pencinta animasi dari berbagai latar belakang. Mereka beraliansi membuat software yang free atau open source dan bebas dikembangkan. Blender digagas oleh Ton Roosendaal, itu berasal dari Belanda. Mulanya Ton Roosendaal mendirikan studio animasi. Ini tahunnya jadi tahun 1988 sampai 2002. Kemudian Blender menjadi software shareware animation di tahunnya. Di tahun yang sama, Ton Roosendaal mendirikan Blender Institute. Sejak tahun 2002 sampai sekarang, kita selalu mengupdate fitur, interface, dan performanya sehingga kemampuan Blender untuk digunakan produksi animasi tidak diragukan. Terbukti dengan hasil open movie beberapa film keluaran Sintel itu dari Blender Institute. Itu sejarahnya sudah saya bacakan. Selanjutnya pengalaman pengguna. Ya, ini ya pengalaman saya waktu SMK. Jadi waktu itu tugasnya buat modeling suatu benda, kemudian dilanjutkan membuat model. Itu saja ya Blender ya. Selanjutnya SmartDAV seperti yang kita tahu itu adalah aplikasi buat antivirus ya. Jadi ini pengertiannya. SmartDAV merupakan perangkat lunak antivirus yang ditunjukkan untuk mengatasi varian virus komputer lokal maupun internasional yang menyebar di Indonesia. Antivirus ini memiliki varian gratis dan berbayar. Setelah sebelumnya sempat berupa perangkat lunak derma. Ya, pengertiannya ya. Selanjutnya sejarahnya. SmartDAV dibuat oleh Zainuddin Zafarin pada tahun 2006. Pengembangan SmartDAV sempat tertunda hingga pada tahun 2008 saat ia mulai kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dalam perkembangannya, SmartDAV dikembangkan bersama-sama dengan relawan secara daring. Pengalaman pengguna saya, ya dulu pernah pakai SmartDAV buat scan flash disk ya, lebih cepat, lebih simpel aja. Kalau sekarang saya jarang pakai flash disk, jadi jarang pakai. Ya, selanjutnya Microsoft Paint. Seperti yang sudah kita ketahui ya, biasanya ada di setiap komputer Windows dengan OS Windows. Ya, ini pengertiannya adalah editor grafis raster sederhana yang telah disertakan dengan semua versi Microsoft Windows. Program ini membuka dan menyimpan file dalam format Windows Bitmap atau BMP. Gimana sih bacanya? Ya gitulah. GIF dan PNG dan GIF satu halaman. Program bisa dalam mode warna atau dua warna, hitam putih, tetapi tidak ada mode skala abu-abu karena kesederhanaannya dan disertakan dengan Windows. Jenis aplikasi ini dengan cepat menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di versi awal Windows.
memperkenalkan banyak orang untuk melukis di komputer untuk pertama kalinya. Ini masih banyak digunakan untuk tugas manipulasi gambar sederhana. Selanjutnya, sejarah. Pada Juli 2017, Microsoft menambahkan Paint ke daftar fitur Windows yang tidak digunakan lagi dan mengumumkan bahwa itu akan menjadi aplikasi mandiri gratis di Microsoft Store, dan juga menyertakan peringatan di aplikasi Paint yang pada akhirnya tidak akan diinstal secara default. Namun Paint terus disertakan dengan Windows 10 di versi selanjutnya, dan pada akhirnya pembaruan menghapus peringatan penggantian dari aplikasi. Pengalaman pengguna. Jadi saya menggunakan Paint untuk melihat gambar atau untuk mencoret-coretnya. Itu aja sih. Selanjutnya Windows Explorer atau mengolah file biasanya ya di Windows. Jadi ini logonya, ini juga sering kita pakai pengertiannya, yaitu Windows Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan antar muka grafis kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas, baik itu sistem berkas cakram maupun sistem berkas jaringan, maksudnya yang ada di laptop maupun yang di internet. Sejarahnya ini yang bisa dibaca sendiri. Windows Explorer mulai debutnya pada sistem operasi Windows 95 sebagai pengganti shell Windows 3.x yang kuno. File Manager atau Program Manager Windows 95 hingga Windows 2000 sebenarnya juga masih memiliki program File Manager. FileMan.exe ini jenis aplikasinya ya, serta Program Manager yang ketika instalasi sistem Windows berjalan, pengguna akan ditanyakan apakah hendak menggunakan Windows Explorer atau File Manager. Ini pengembangannya ya, dari yang fileman sampai ini istilah Explorer merupakan istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan aspek manajemen berkas komputer yang dijalankan oleh proses dengan nama Explorer.exe. Proses tersebut juga menangani beberapa fungsionalitas lainnya seperti halnya pencarian, searching, asosiasi jenis ekstensi berkas, dan bertanggung jawab dalam menampilkan desktop, ikon, wallpaper, start menu, taskbar, dan tentunya kontrol panel. Windows itu sendiri sebagai pusat kontrol dan manajemen suatu sistem operasi Windows. Maka tidak salah Windows Explorer juga disebut sebagai Windows PowerShell ya, Windows PowerShell. Nah, ini disebut sebagai Windows Shell. Pengalaman pengguna ya, tentunya kita sudah pakai. Saya menggunakan aplikasi ini untuk merapikan dan menghapus file yang ada di komputer, juga untuk membuat folder. Ini juga selain yang ada di komputer juga bisa untuk merapikan di flash disk atau memori untuk menghapus file lebih efisien sih menurut saya. Kalau menurut saya sih. Nah, selanjutnya